Hello Class X, how are you today? Bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran IPS dan hari ini materi kita itu membahas beberapa istilah-istilah yang sering muncul di dalam materi pembelajaran IPS ya di semester kita ini. Nah, jadi disimak baik-baik, nanti jika kalian belum paham silahkan ditanyakan melalui WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, langsung saja kita mulai. Istilah-istilah dalam pelajaran IPS. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai imperialisme. Imperialisme itu adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Dan ini dilakukan oleh para penjajah-penjajah Eropa yang datang ke Indonesia. Oke, yang kedua itu adalah kapitalis. Kapitalis itu adalah kaum bermodal, orang yang bermodal besar, atau golongan atau orang yang sangat kaya. Nah, sedangkan kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi atau perekonomian yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. Nah, jadi baik itu imperialisme maupun kapitalisme itu adalah cara-cara yang dipakai oleh bangsa asing ketika datang ke Indonesia menjajah Indonesia di masa-masa penjajahan dulu, di mana mereka mengambil alih atau mengeksploitasi hasil alam Indonesia seperti rempah-rempah ya dan dibawa ke negaranya. Oke, yang berikutnya kita bahas mengenai konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan seperti perlindungan hutan, perlindungan hewan-hewan gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai kolonialisme. Sama tadi dengan imperialisme dan kapitalisme. Nah, kolonialisme ini juga adalah salah satu cara yang dipakai oleh bangsa Belanda ketika mereka menjajah Indonesia. Nah, jadi dari pengertian kolonialisme itu sendiri adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas suatu negara. Jadi ini sama dengan penjajahan kolonialisme atau mengekspansi negara jajahan. Ekspansi itu artinya memperlebar atau memperluas. Oke, nah salah satu cara yang dipakai oleh kolonial Belanda ketika mereka menjajah Indonesia itu adalah mengadakan yang namanya kerja paksa atau yang bahasa Belandanya kulturstelsel. Nah, kerja paksa itu adalah semua pekerjaan yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman karena orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela. Nah, jadi bangsa Belanda pada saat menjajah Indonesia itu selalu memaksakan pekerjaan kepada rakyat Indonesia dengan embel-embel dikasih hukuman, dicambuk, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, terus juga bisa sampai kehilangan nyawa gitu ya. Bahkan istri atau anak perempuannya juga diambil seperti itu. Bahkan ladang tanah juga diambil alih oleh bangsa Belanda. Itu yang kita kenal dengan salah satu hak istimewanya VOC ketika Belanda menjajah Indonesia. Oke, monopoli. Nah, monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Itu suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu. Mono itu satu. Oke. Poli itu penjual. Berarti kalau monopoli satu penjual atau sedikit penjual. Gitu. Ini juga dilakukan oleh bangsa Belanda ketika mereka menjajah Indonesia, memonopoli perdagangan di Indonesia. Jadi segala hasil bumi bangsa Indonesia harus dijual kembali kepada pihak Belanda. Tentunya bukan dengan harga yang normal tetapi dengan harga yang murah gitu. Nah, berikutnya kita bahas mengenai perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara VOC dengan Sultan Hasanuddin setelah VOC berhasil mengalahkan perlawanan Sultan Hasanuddin. Salah satu isi perjanjian adalah VOC diperbolehkan melakukan monopoli perdagangan di Sulawesi. Nah, jadi ini salah satu Bongaya ini terjadi ketika Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai Ayam Jantan dari Timur kalah terhadap VOC. Jadi dilakukan perjanjian Bongaya. Mau tidak mau Sultan Hasanuddin harus menyetujui permintaan VOC atau Belanda dengan cara mengizinkan Belanda atau VOC melakukan
monopoli perdagangan di Sulawesi. Yang pastinya tentunya merugikan Sulawesi atau Indonesia itu sendiri. Next, politik adu domba adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Jadi politik adu domba itu artinya Belanda itu misalnya ada 2 kerajaan yang tadinya akur, jadi Belanda masuk menjadi orang ketiga atau pihak ketiga mengadu domba, menyebarkan hoax atau menyebarkan berita-berita yang tidak benar, sehingga 2 pihak ini pada akhirnya bermusuhan. Nah, jadi ketika 2 pihak ini pecah, jadi lebih gampang untuk ditaklukkan oleh si orang yang melakukan adu domba tersebut. Oke, next, politik etis. Politik etis ini adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Nah, pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Isi dari politik etis itu sendiri kan irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Itu. Oke? Dan next yang berikutnya, Romusa. Romusa adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Ini kita sudah masuk di penjajahan Jepang, Romusa. Sama dengan sama dengan kerja paksa atau kultusrasel. Dan yang terakhir adalah tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau 20% tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Itulah dia beberapa istilah-istilah yang ada di dalam materi semester 2 pelajaran IPS. Oke, thank you for your attention. Silakan dikerjakan tugasnya dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Bye-bye.